Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Andri Turis, Power Upload Channel yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Jangan pernah bosan yang lihat gue ya. Yang pastinya di semuanya benar-benar di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Untuk kesempatan kali ini gue bakal memberikan informasi dan mereaction juga ya. Ini dengan judulnya sangat luar biasa banget, ketika Soekarno pergi ke Aceh ya. Ketika Soekarno pergi ke Aceh. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah menggunakan video gue ya, yang diupload di TikTok. Thank you banget ya, thank you banget. Gue nggak marah, gue senang banget. Silahkan pergunakan walaupun itu video lama ya. Jadi kita berbagi-bagi tentang yang namanya sejarah ya. Kita sebarkan sejarah yang belum pernah diketahui oleh banyak orang ya. Oke, ini langsung aja deh, kita mulai aja sejarah ketika Soekarno pergi ke Aceh. Yuk, penasaran, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, ini dia nih ya. Masya Allah. Jangan lupa tekan tombol. Allahu Akbar. Allah merdeka. Di hadapan Bahas ya. Aceh, Soekarno Wow, wait. Suaranya kurang besar ya, gue besarin dulu suaranya. Oke lah, ya, dibesarkan. Kebebasan kepada rakyat tanah Rencong itu. Ya, Soekarno pernah berjanji memberikan kebebasan kepada rakyat tanah Rencong. Itu garis besar ya, berjanji ya. Menjalankan syariat Islam. Untuk menjalankan syariat Islam. Sebagai upaya untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda, pada Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan muhibah. Tuh, tahun 1948, Soekarno pergi ke Aceh. Soekarno disambut gembira oleh rakyat Aceh dan didapuk sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Bere, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Daud Bere menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati. Dia menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang tersebut, maka kami berarti mati syahid, ujar Daud Bere dalam kisah kembalinya. Ini apa namanya? Aduh ya Allah. Jadi tahu kan ya, kenapa sampai sekarang itu Aceh memiliki yang namanya hukum syariat Islam ya. Salah satunya ini adalah, kalau kita tarik garis lurus ke belakang, masih zaman perang dulu ya, masih di zaman Tengku Daud Bere ya, Soekarno datang ya. Ini versi gue ya, tafsiran gue ya. Soekarno datang ya ke Aceh, berbicara bla 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 bla, seperti minta bantuan atau minta pertolongan ya kepada Aceh. Disambut oleh Aceh dengan gempita dan apa namanya disambut dengan ya selamat datang dan sebagainya ya oleh rakyat Aceh, dan bertemu dengan Tengku Daud Bere membicarakan tentang masalah perang ya. Daud Bere mengatakan dan mengiyakan asalkan perang ini adalah menegakkan syariat Islam dan agama Allah. Jadinya kalau misalkan dari pasukan kami terbunuh, itu akan mati syahid ya. Dan Soekarno mengiyakan. Masya Allah, Masya Allah. Muhammad Daud Bere ke pangkuan Republik Indonesia. Soekarno mengiyakan permintaan Daud Bere. Nah kan, bener kan? Mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Nah, permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno. Hal itu tak usah kakak bimbang. Kakak adalah panggilan Soekarno untuk Daud Bere. Soekarno menyatakan, hal itu tak usah kakak bimbang atau khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam, kata Soekarno. Masya Allah. Tapi maafkan saya, Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami,
Kami menginginkan sesuatu, kata ketentuan dari saudara presiden, ujar Daud Ber-E. Nah, ya? Baiklah kalau demikian, saya setuju permintaan kakak itu, ujar Soekarno. Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan saudara presiden. Kami mohon, sudilah kiranya saudara presiden menulis sedikit di atas kertas ini, kata Daud Ber-E seraya menyodorkan selembar kertas kepada Soekarno. Alih-alih menyambut kertas itu, Soekarno malah terisak-isak dan lantas berkata pelan, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya." Masya Allah. Bukan kami tidak percaya saudara presiden, akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang, jawab Daud Ber-E. Ya. Contohnya mungkin Daud Ber-E ini, ya Tengku Daud Ber-E ini memberikan secari kertas ya sebagai bukti kalau Soekarno itu datang ke Aceh untuk meminta bantuan, dan ketika Soekarno menuliskan kata-kata mungkin ya, dan akan dibawa oleh Tengku Daud Ber-E untuk membuktikan ini loh Soekarno datang ya, ini adalah buktinya tulisannya seperti itu mungkin ya. Tetapi Soekarno malah mungkin sedih dan berkata, percuma kalau saya menjadi presiden tetapi tidak dapat dipercaya. Seraya menyeka air matanya, Soekarno berkata, "Wallah, billah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu?" kata Soekarno kepada Daud Ber-E. Lalu Daud Ber-E menjawab, "Saya tidak ragu lagi saudara presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati saudara presiden." Ujar Daud Ber-E. Karena Soekarno tidak menuliskan di secari kertas, tetapi dia mengungkapkan atau mengatakan sumpah ya Allah wa billah ya, atas nama rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menegakkan syariat Islam dan rumah tangganya menurut syariat Islam seperti itu. Jadinya Tengku Daud Ber-E itu yang benar-benar imannya dan agamanya kuat kalau menurut gue ini ya, mempercayai hal tersebut ya. Masya Allah ya. Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebut kebutuhan urgen dan pemerintah. Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau, kata Soekarno. Rakyat Aceh merongoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Perjuangan rakyat Aceh. Allahu Akbar. Hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, Allahu Akbar, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja sekarang nggak tahu kenapa kedenger ini kok jadi kayak sedih gitu ya. Rakyat Aceh tuh mendengar apa namanya ya Allah, perang seperti ini ingin membantu Soekarno, itu langsung berbondong-bondong mengumpulkan, mencopot semua perhiasannya untuk didonasikan atau didonaturkan. Masya Allah. Subhanallah, ini benar serius deh. Ini langsung gue berkaca-kaca loh. Sedih gue. Sedih, serius nggak nyangka ini. Kota Banda Aceh menjadi panjangnya sampai ratusan meter. Masya Allah. Beberapa jam kemudian terkumpullah dana sebesar $120.000 ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia membeli RI-001 ataupun Selawah Gunung Emas, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Sumbangan dari masyarakat Aceh. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang sih ya, sesuai dengan cerita dari orang tua gue juga gitu. Dari dari nenek dari nenek gue juga dulu gitu. Aceh itu baik sebenarnya, luar biasa. Makanya di
keluarga gue ini selaku apa namanya, selaku dari suku Sunda bener-bener sangat apa namanya, menghormati Aceh gitu. Menghormati orang-orang Aceh gitu. Ya karena kita tahu gitu kan, belajar sejarahnya. Sekali lagi walaupun Aceh berada di ujung Sumatera tapi berpengaruh di Nusantara. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini luar biasa loh. Terharu gue, serius ya. Serius. Ya. Serius. Gue terharu banget. Ya. Gue terharu banget. Dan gue senang banget dan gue bangga banget. Dan di sisi lain gue malu juga. Gitu. Ya kita belajar sejarah deh dulu ya. Ya, sejarah dulu kita pelajari dulu sebelum kita mengatakan sesuatu yang belum ada buktinya gitu kan. Jangan cuma mendengar berita dari apa namanya, dari mulut ke mulut ya. Jangan cuma mendengar berita dari mulut ke mulut, tetapi kita harus pahami sejarahnya dulu, kita harus belajar sejarahnya dulu, baru kita boleh bicara. Seperti itu ya. Sekali lagi, seperti kita lahir ke dunia ini, pasti kita ada sejarahnya. Seperti apa? Kok kita bisa lahir ke dunia ini? Sejarahnya seperti apa? Itu. Ya, kenapa kok Aceh bisa seperti itu? Gitu kan? Itu ada sejarahnya. Kenapa Indonesia, Nusantara bisa seperti ini? Dan itu ada sejarahnya. Ya, pelajari sejarah dulu. Ya, pelajari sejarah dulu sebelum kita berbicara. Oke, ya, paham ya? Sampai sini paham kan? Ya. Semuanya itu dari sejarah. Ya. Kenapa gue bisa mereaction video seperti ini? Ada sejarahnya juga. Ya. Kenapa ini kacamata bisa tercipta? Kenapa headphone bisa tercipta? Ya itu ada sejarahnya juga. Ya. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba ada kan nggak mungkin ya. Semuanya itu ada proses ya. Ingat, yang namanya mie instan aja, walaupun yang namanya mie instan itu ada prosesnya. Dibuka dulu, dimasak dulu, ya enggak? Dikasih bumbu dulu. Segitu namanya mie instan, tapi kita membutuhkan proses. Proses apa? Saya balik lagi buat apa? Buat sejarah. Ya enggak bro? Ya. Sekali lagi nih, gue berharap kita semua ini dari ujung ke ujung, ya Nusantara kita ini semua ini adalah bersaudara. Ya, bersaudara ya. Ingat, bersaudara. Jangan sampai kita apa namanya saling membenci, saling menghujat dan lain sebagainya. Jangan deh. Ya, ingat. Lebih baik kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dunia ini udah semakin tua, Bro. Ya, kalau kita bermusuhan, aduh ya Allah. Malu. Ya, malu. Ingat syahadat kita lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau syahadat kita masih seperti itu, kalimatnya kita semuanya itu masih bersaudara. Ya, saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling mendoakan, jangan saling menghujat ya. Ya. Kadang-kadang gue sedih itu, gue miris gitu loh. Ya ada orang yang menghujat gue, ya alhamdulillah gitu kan. Ada orang yang nggak suka sama gue, ya alhamdulillah. Ada orang yang suka sama gue, ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Serius, gue nggak jadi masalah gitu kan. Ya. Oke, thank you. Makasih buat semuanya udah gitu perjalanan reaksi gue. Gue harap kalian bisa belajar dari sejarah dulu ya. Silahkan buka-buka sejarah. Sejarah apapun itu ya. Yang kalian ingin tahu. Ya kalian yang tidak tahu tetapi ingin tahu, jangan mendengar dari kata orang dari mulut ke mulut, tetapi kita pelajari sejarahnya dulu. Oke, gue Andi Turis sudah pamit rumah kalian semua. Amigos para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shine sampai bye. I love you.